Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk kedua sekarang mungkin kita dipimpin ke mulai doa terlebih dahulu. Kebetulan apa? Bisa ya? Ya, tidak yang harus bisa boleh pimpin doa dulu. Baik, Pak. Sudah selesai. Berarti anak-anak minggu lalu kita sudah membedah tuntas tentang peralatan utama di pembangkit listrik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan sekarang ada yang masih ingat apa saja yang ada di pembangkit utama? Untuk titik utama, apakah masih ingat apa saja itu? Apakah masih ada yang ingat apa saja komponen yang ada di pembangkit utama? Yang dipakai Terus, betul. nah, betul. Dan untuk di suatu kan dibantah beda. Nah, pertanyaan Bapak, apakah turbina generator kereta itu bisa hidup dan beraktivitas sendiri tanpa dibantu sistem lain? Tidak. Oke, nah, ini tesnya. Nah, seperti tadi dijelaskan seperti tubuh kita, kalau jantung dan otak itu organ utama. Nah, tapi tanpa ada pembuluh darah, sistem saraf dan paru-paru tubuh kita tidak akan berfungsi. Nah, juga bisa kita ibaratkan di pembangkit tanpa komponen penunjang itu atau yang disebut dengan peralatan pendukung, maka pembangkit itu tidak akan berfungsi dengan maksimal. Hari ini kita akan mengidentifikasi peralatan pendukung yang digunakan dalam pembangkit listrik. Oke. Apakah ada atau itu apa pengertian peralatan pendukung pada pembangkit listrik? Mechanik, Pak. Yang ada pada listrik. Oke. Mungkin lebih jelasnya itu peralatan pendukung pembangkit listrik adalah berbagai komponen mekanik listrik dan sistem kontrol yang berfungsi menunjang kerja peralatan utama. Yang mana peralatan utama itu seperti turbin dan generator. Agar proses konversi energi menjadi listrik berjalan efisien, aman dan berkesinambungan. Itu pengertiannya. Selanjutnya kita masukkan apa fungsi dari peralatan pendukung dari pengertian tadi. Membantu, Pak. Membantu peralatan utama, jadi kan? Oke, yang lebih jelasnya itu fungsi dari peralatan pendukung yaitu untuk sistem proteksi, yaitu untuk keamanan sistem guna melindungi generator dan komponen lain dari kerusakan akibat ledakan arus atau gangguan teknik. Misalnya lightning arrestor, circuit breaker, selanjutnya itu untuk menstabilkan operasi. Seperti menjaga kinerja mesin tetap optimal seperti sistem. Contohnya itu seperti sistem pelumas untuk turbin. Dan juga fungsi yang ketiga itu ada untuk pengaturan daya. Nah, untuk mengatur tegangan dan distribusi listrik yang dihasilkan panel hubung atau inverter. Fungsi yang keempatnya itu efisiensi, yaitu membantu proses perubahan energi primer misalnya kondenser di PLTU untuk mengubah uap menjadi air. Jenis peralatan di pembangkit listrik kan terbagi dua, yaitu peralatan utama dan peralatan pendukung.
seperti yang sudah dibilang oleh teman tadi, teman ada tadi, yang pertama itu ada turbin, generator dan boiler. Boiler ini terdapat di PLTU. Dan untuk peralatan pendukung sendiri ada beberapa seperti sistem pendingin, sistem pelumas, sistem bahan bakar, sistem proteksi dan sistem kontrol. Nah, mungkin akan kita bedah satu persatu untuk peralatan pendukung ini yang akan kita mulai dari sistem pendingin. Oke, sistem pendingin adalah sistem pendingin pembangkit listrik adalah rangkaian peralatan yang berfungsi menyerap dan membuang panas berlebihan dari berbagai komponen pembangkit seperti pada turbin, kompresor, dan generator. Untuk menjaga suhu kinerja optimal, mencegah kerusakan komponen akibat panas, dan memastikan efisiensi operasional, sistem ini krusial untuk menjaga kinerja mesin agar tidak mengalami trip atau gagal operasi. Kemudian kita akan masuk ke fungsi, dan sistem pendingin ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk kondensasi uap itu terdapat pada PLTU. Sistem pendingin berfungsi mendinginkan uap bekas yang telah memutar turbin di dalam kondensor agar kembali berubah wujud menjadi air. Air kondensor ini nantinya akan dipompakan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi. Fungsi selanjutnya yaitu menjaga efisiensi termal. Nah, semakin dingin suhu air pendingin di generator, jadi di kondensor atau vakum, tekanan vakum yang tinggi pada kondensor akan memaksa turbin bekerja lebih efisien. Fungsi selanjutnya pada sistem pendingin yaitu proteksi konvektor, yaitu mendinginkan minyak pelumas atau oil, turbin dan generator, serta mendinginkan stator rotor generator agar tidak rusak akibat suhu ekstrim. Nah, adapun sebenarnya sistem pendingin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem pendingin siklus terbuka. Sistem ini mengambil air dalam jumlah besar secara langsung dari sumber alam, itu seperti sungai, laut, atau danau. Dialiri melalui kondensor untuk menyerap panas, lalu air yang sudah hangat tersebut langsung dibuang kembali ke sumber asalnya. Itu untuk sistem pendingin jenis siklus terbuka. Dan untuk jenis selanjutnya itu ada sistem pendingin siklus tertutup. Sistem ini menggunakan air pendingin yang sama secara berulang-ulang. Setelah menyerap panas dan kondensor, air tersebut dialirkan ke media lain untuk didinginkan kembali sebelum masuk ke kondensor lagi. Ada dua alat utama yang bisa digunakan pada siklus tertutup ini. Yang pertama adalah cooling tower, air atau menara pendingin, yang dimana air panas disemprotkan ke dalam menara, dimana panasnya akan menguap ke udara dibantu oleh aliran angin alami atau kipas mekanis. Yang kedua ada jenisnya itu radiator atau air oleh kondensor atau ACC, menggunakan udara luar secara langsung tanpa air tambahan. Nah, ini kita jika sistem pendingin ini rusak akan menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama itu penurunan tekanan vakum pada kondensor. Yang kedua, overheating pada komponen kritikal. Yang ketiga, pembangkit mengalami trip. Yang keempat itu kerusakan fisik akibat stres termal.
Kan kita bahas yang pertama itu penurunan tekanan vakum pada kolesterol. Penurunan ini adalah dampak paling instan bagi pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama itu nah, terjadinya jika aliran air pendingin berkurang atau terhenti. Uap bekas dari turbin tidak kita dikondensasikan kembali menjadi air secara cepat. Akibat yang terjadi jika penurunan tekanan vakum pada kondenser terjadi, akibatnya itu tekanan di dalam kondenser akan naik. Kehilangan kondisi vakum, akibatnya timbul tekanan balik yang menghambat putaran turbin, menurunkan efisiensi produksi secara drastis dan memicu Ya getaran. sekitar 12. Selanjutnya itu ada verting pada komponen vertikal. Yaitu sistem pendingin tidak hanya dengan kondenser, tetapi juga komponen yang utama melalui sistem pendingin sekunder. Jika sistem ini gagal, maka generator konversi. Generator yaitu generator akan menghasilkan panas tinggi dari arus listrik yang mengalir di rotor dan stator. Selanjutnya ada kerusakan dan pembangkit mengalami listrik. Untuk mencegahnya supaya tidak mengalami trik ini, turbin dan generator sistem proteksi pembangkit akan mendeteksi genangan suhu atau penurunan vakum kondenser melampaui batas aman. Sistem akan otomatis melakukan emergency strip, yaitu mematikan pembangkit secara mendadak. Proses strip ini memberikan stres termal dan mekanis yang tinggi pada boiler dan pipa bertekanan tinggi. Untuk kerusakan fisik akibat stres termal, kerusakan turbin thermal distortion, perubahan suhu yang ekstrem dan tidak merata akibat gagalnya pendingin dapat menyebabkan poros atau sudut-sudut turbin memulai secara tidak profesional. Kemudian kita masuk kepada sistem pelumas. Sistem pelumas adalah sistem yang mensirkulasikan minyak pelumas atau oil khusus di bawah tekanan tertentu untuk dilumasi, mendinginkan dan melindungi bantalan atau bearing pada poros turbin dan generator. Dan untuk fungsinya itu pertama itu mengurangi gesekan atau lubrication, yaitu membentuk lapisan film minyak atau oil film di antara poros yang bertekanan bantalan statis agar tidak terjadi kontak langsung antar logam. Selanjutnya itu pendinginan atau pendinginan, yaitu menyerap panas yang dihasilkan dari gesekan mekanis pada bantalan dan panas yang terhambat dari turbin. Selanjutnya itu pembersih atau cleaning, itu membawa partikel atau kotoran kurang logam hasil gesekan menuju filter agar tidak merusak komponen. Selanjutnya itu mencegah korosi, itu melindungi permukaan logam dari karat akibat kelembapan. Ini juga ada beberapa dampak jika rusak. Yang pertama itu kehancuran bantalan bearing. Itu tanpa pasokan oli yang cukup, lapisan suminya akan hilang. Poros turbin akan daerahnya puluhan ton dan berputar 300 rpm. Akan langsung bergesekan dengan bantalan. Gesekan ini menghasilkan panas ekstrim secara instan yang mampu melelehkan material bantalan. Selanjutnya itu ada defleksi dan kerusakan poros turbin. Pada dampak ini, panas ekstrim akibat hilangnya pelumas akan membuat poros turbin mengalami penurunan tidak merata. Tukarnya itu ada turbin trip mendadak atau emergency trip. Itu sistem proteksi pembangkit memantau dengan sangat ketat parameter sistem pelumas, tekanan oli dan suhu oli. Jika tekanan oli turun di bawah batas aman atau low pressure, sistem interlock akan langsung mematikan pembangkit secara otomatis.
Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu kita berhubungan ketiga, yaitu sistem bahan bakar. Untuk pengertian ya, sistem bahan bakar ini yaitu sekumpulan komponen peralatan dan instrumentasi yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, menyaring, mengondisikan dan menyalurkan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau kombustor atau boiler dalam jumlah tekanan dan temperatur yang tepat sesuai kebutuhan bebas. Untuk fungsinya itu penyimpanan, pengondisian, penyaringan, pengaturan laju air. Ya, untuk penyimpanan, untuk fungsi penyimpanan itu itu menjamin kita sedia pasokan energi pembangkit untuk jangka waktu tertentu. Jadi penyimpanan ini untuk menyediakan energi pembangkit untuk jangka waktu tertentu. Untuk pengondisian atau conditioning itu sebagai pengubah karakteristik fisik bahan bakar agar siap dibakar dengan sempurna. Contohnya itu seperti batu bara menjadi bubuk halus, memanaskan oil kental, atau menurunkan atau menekan tekanan ke dalam. Itu metode penyaringan, yaitu membersihkan bahan bakar dari kontaminan air. Kontaminan itu seperti dari campuran dari air, pasir, sulfur, atau partikel kimia agar tidak merusak pembakaran atau dilakukan. Kemudian pengaturan laju aliran, yaitu seperti mengatur seberapa banyak bahan bakar yang masuk ke ruang bakar berdasarkan instruksi dari governor atau sistem kontrol bakar. Nah, kalau sebenarnya ada dampak jika sistem bahan bakar ini rusak. Yang pertama itu pembangkit mengalami trip akibat loss of flare atau pemadamannya. Jika pasokan gas tiba-tiba tersebar, pompa BBM akan mati atau feeder. Batu bara macet, maka api di dalam ruang bakar atau boiler akan langsung bakar. Nah, akibatnya jika pembangkit mengalami trip ini, sensor optik flame atau scanner akan mendeteksi hilangnya api dan sistem proteksi akan langsung melakukan emergency trip pada unit. Proses ini menghentikan total produk listrik secara instan. Sebenarnya itu kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna ini terjadi bila alat pengondisian rusak seperti pulverizer tidak menggiling batu bara dengan halus, gagal memanaskan minyak, atau filter gas terjebak hingga tekanan dos. Nah, akibat yang terjadi bila pembakaran tidak sempurna, efisiensi pembangkit merosot tajam. Untuk pertama, kedua, pemakaian bahan bakar menjadi boros. Ketika terbentuknya kira laba berlebihan pada pipa boiler. Selanjutnya itu adalah ledakan buang bakar. Terjadi jika kecelakaan ini adalah sebuah untuk ledakan ruang bakar ini, itu adalah kecelakaan yang paling besar terjadi. Nah, atau juga bisa jadi kecelakaan yang paling berbahaya. Terjadi bila jika kartu bahan bakar bocor saat pembangkit dalam kondisi mati atau terjadi kegagalan penyalaan berulang kali, namun bahan bakar terus dialiri tanpa dilakukan proses pengurusan senjata. Akibatnya, bahan bakar atau gas yang terjebak di dalam ruang panas akan terkumulasi. Begitu ada percikan api kecil akan terjadi ledakan hebat. Selanjutnya kita akan masuk ke yang keempat, itu adalah sistem udara dan komputer.
fungsinya sekian. Sistem dan fungsinya itu sistem udara dan kompresor adalah sistem penunjang yang berfungsi untuk menyediakan pasokan udara bertekanan dan bebas carrying dan bebas minyak ke seluruh area pembangkit. Meskipun tidak terlibat langsung dalam siklus utama atau fluida thermal seperti uap atau air kondensat, sistem ini sering disebut sebagai sistem saraf operasional pembangkit. Tanpa pasokan udara, tekanan yang stabil dan bagian besar tatuk pneumatik atau kontrol valve salah ukur dan sistem otomasinya pembangkit akan lumpuh total. Ini ada beberapa komputer utama untuk sistem udara dan kompresor. Yang pertama itu air kompresor atau kompresor udara. Yang kedua air intake filter. Yang ketiga aftercooler. Yang keempat moisture separator yaitu pemisah air. Kemudian komponen selanjutnya itu ada air reservoir tank yaitu tabung penampung udara. Dan itu ada air berliat pengiring udara. Ini atau dalam lain filter untuk komponen utama. Dan dampak jika sistem udara dan kompresor ini besar, yang pertama itu katup kendali pneumatik berpindah ke posisi gagal atau fail posisi. Yang kedua, pembangkit mengalami trip total seketika. Yang ketiga, kerusakan instrumen akibat kontaminasi air dan minyak. Yang kelima, dampak berikutnya yaitu kegagalan sistem pengendalian mesin atau putus PLTU batubara. Selanjutnya kita masuk ke sistem kelima yaitu sistem proteksi. Sistem proteksi pembangkit listrik adalah susunan peralatan penunjang elektrikal dan mekanikal yang dirancang untuk mendeteksi kondisi abnormal, gangguan fault atau bahaya pada komponen pembangkit, lalu mengisolasinya secepat mungkin dari sistem jaringan listrik. Untuk dampaknya itu dampaknya itu kerusakan fisik. Dampak kerusakannya jika sistem proteksinya rusak, kerusakan fisik ketalasan dan nilai tinggi. Selanjutnya kebakaran hebat dan akan meledakkan trafo. Jadi itu pemadaman total skala luas atau sistem blackout. Dan yang paling berbahaya itu adalah menyebabkan korban jiwa atau kegagalan keselamatan personel. Kemudian kita akan masuk ke sistem kontrol dan instrumentasi. Sistem kontrol dan instrumentasi ini adalah kombinasi dari perangkat pengukur dan perangkat pengatur yang berfungsi untuk memantau, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan seluruh parameter supaya dapat listrik secara otomatis, aman, dan efisien. Untuk pengertiannya, dapat jika ada fungsi untuk sistem kontrol dan instrumentasi ini. Pertama itu ada kebutuhan operator. Yang kedua, simulasi parameter proses yang tidak stabil. Yang ketiga itu pembangkit mengalami trip akibat fase sinyal atau sinyal palsu. Kemudian untuk kerusakan mekanis asal akibat fenomena over parameter. Untuk dampaknya jika sistem kontrol dan instrumentasi mengalami kegagalan fungsi. Oke, untuk Anda semua apakah ada yang akan ditanyakan terkait materi kita hari ini? Apakah ada yang akan ditanyakan untuk Anda? Tidak. Apakah untuk semua yang tidak memahami materi? Bapak. Oke, ini kita Bapak tanyakan untuk Anda. Untuk saat
Peralatan mendekatnya apa nak? Nah, coba Aldef dibaca dan langsung dijawab. Kalau memang sudah paham kita materi hari ini. Nah ini kenapa? Boleh dibacakan? Karena ya, untuk soal ini berdasarkan materi yang telah kalian pelajari tadi, manakah di bawah ini yang dikategorikan sebagai peralatan utama dalam sebuah berbagai listrik tenaga uap? Yang A itu ada sistem pendingin dan sistem kontrol. Yang B itu turbin, generator dan boiler. C itu sistem pelumas dan sistem proteksi. D kompresor udara dan panel penghubung. Tadi apa jawaban Anda? B, Pak. B. Coba untuk soal yang kedua. Udah ada? Ketemu jawabannya. B jawabannya Pak. Apa tadi? B. Ya, betul. Pengertian dari peralatan pendukung dan kriteria tepat itu adalah komponen tekanan listrik dan sistem kontrol yang menunjang kerja peralatan utama agar efisien, aman dan berkesinambungan. Oke, jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak jelaskan tentang peralatan pendukung. Mungkin kalau Anda masih kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan atau dicari saja di internet. Sekarang sudah banyak itu pengertiannya. Nih, Pak. Dan untuk tugas nanti akan Bapak kasih ini ada 20 soal objektif dan 10 soal esai. Nanti akan Bapak kirimkan di grup dan dikumpulkan minggu depan. Nih, Pak. Mungkin hanya itu aja materi kita tentang hari ini. Mungkin untuk pertemuan ke depan kita akan membahas pertanyaan ini dan juga akan belajarkan materi yang lain. Baik, Bapak cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nek. Waalaikumsalam.